Sobat Kocin, hari ini kita mau jalan ke rumah temen gua. Dulu satu kantor sama gua. Dulu dia seorang FD, floor director. Yang sekarang dia jadi berkebun. Kebunnya mulai sukses lah. Dia mulai menanam jahe merah di daerah Citerep. Oke, kita akan ngobrol. Tapi tar lu, ngomong topi lu beda nih kayak. Biasanya topi lu ada khususnya kan? Yoi, ini topi persembahan dari siapa nih? Birong, Om Birong. Maunya dipanggil Om Birong. Birong itu artinya oke, nanti kita akan bikin channel satu lagi. Omnya single kan nih mas? Omnya nggak jelas, statusnya nggak jelas, bikin bingung. Ya udah, oke, kita ngobrol sama temen gue ntar langsung ya soal bisnis jahe merah yang menggiurkan. Oke, dah. Sobat Kocin, gue udah sampai di rumah temen gue nih, suaminya Mas Aldi. Iya. Aldi betul. Suaminya Mbak Dian namanya. Dia. Namanya Aldi. Aldi. Dian no. Dulu FD, terus jadi petani dia. Namanya tempatnya apa? Kebun Raisa Raska. Nah, Raska nama anaknya. Nah, ini sambil jalan-jalan nih. Ini kenapa tertarik ke jahe merah? Kalau tertariknya awalnya karena sebelumnya mungkin agak flashback ke belakang ya. Iya. Aneh kan profesinya sebelumnya itu di bidang entertainment. Entertainment apa? Jadi Aneh punya perusahaan event organizer dan punya talent management di bidang musik gitu. Oh, musik. Iya, jadi kebetulan band ya begitulah, basicnya kita dari musik lah, dari band. Terus nyantol sama ini. Iya, ini nggak sengaja nemu. Iya, terus pas ke pandemi ini kemarin kita bingung mau ngapain karena job kita semua di-cut kan. Oh, cut semua. Di-cut semua, nggak ada pemasukan, mau dari event, dari produksian, IO sampai musik pun semua di cancel semua. Akhirnya kita bingung nih mau ngapain lagi kan. Kebetulan kita sambil cari-cari juga nih peluang usaha apa sih yang sekiranya bisa masuk di tengah pandemi ini kan gitu. Dan kebetulan ya saya merenung bertapa ya kan tuh di situ tuh betapa tuh. Betapa di situ akhirnya dapat inspirasi lah kalau lahan ini enaknya kita di usaha pertanian gitu. Kenapa jahe merah? Kebetulan ada rekan-rekan di sini juga yang memang sudah menanam gitu dan membantu saya di edukasi segala macam di pembelajaran. Akhirnya kita fokuslah di jahe merah ini gitu. Terus kan ya gini, lu kan anak band lah. Bisa kita ngomong anak band. Biasanya bersih, main tanah itu awalnya nggak canggung atau emang dulunya pernah petani? Gini Om, sebenarnya basicnya dari almarhum mama juga suka tanaman ya. Kebetulan istri juga suka tanaman, cuma emang dulu gitu. Maksudnya saya boro-boro mau mau nyentuh tanah, ngeliat aja udah geli gitu. Iya, kan. makanya anak band tiba-tiba gali tanah cuma ya kan, itulah, iya, coba gitulah dipaksa sama dia, harus bayarin hidup gua gitu kan. Enggak, jadi itu adalah the power of kepepet kayaknya gitu. Tapi lebih baik kalau saya mungkin diisi waktu ini daripada banyak kosong. Emang awalnya kan ya udahlah sambil menyelam minum air, kita sambil belajar di dunia pertanian juga. Saya meriset dan melihat ternyata potensi di dunia pertanian itu sangat baik gitu, sangat bagus lah.
potensinya masih luar biasa. Karena kan saya lihat pemerintah ini fokusnya lebih ke pembangunan ya. Betul. Sementara negara kita ini negara agraris gitu. Harusnya pertanian itu dimunculkan. Udah kayak menteri ya. Menteri. Udah biasa ngomong. Lanjut. Terus ya udah akhirnya kita coba mulai menanam sendiri kan. Awalnya kita menanam sendiri, belajar. So, saya juga main media sosial itu bukan bermaksud mengajak orang sih, cuma buat saya ini sejarah ya di hidup saya ini sampai anjlok seperti ini pandemi gitu. Ini yang saya lakuin nih. Saya sebelumnya nggak pernah gitu narsis di medsos. Baru kali ini. Walaupun anak band ya. Walaupun anak band gitu. Karena udah ada yang fotoin. tinggal ngetek aja kan. Akhirnya dari situlah orang mungkin berminat kok. Mungkin orang lihatnya awalnya wah iseng nih gitu kan. Ternyata pas kesini wah serius gitu. Jadi saya memang awalnya iseng, pas kesini kok kayak kecanduan sih Om gitu, kayak kecanduan. Karena gue terus terang tahu ini juga karena dari IG-nya dia di istrinya nih, karena gue ngeliat biasanya kalau itu cuma nganu rambutan, rambutan tiba-tiba jahe dan serius. Berarti didukung ya, Tali? Iya dong, Pak. Lo bagian apanya? Hitung hasil ya? Hitung hasil. Manajemen dapur. Dapur. Iya. Nah, terus apa namanya? Sekarang kan jahe merah. Yang gue lihat jahe, penanam jahe juga agak kaget. Gue orang kampung yang nanam jahe itu di tanah. Ini kan dalam karung. Yang bedain apa ini antara media di dalam karung ini dengan tanaman jahe yang pada umumnya yang di itu? Mohon maaf nih sebelumnya, mohon izin. Jadi saya bukan bukan yang pengalaman dan expert juga ya. Cuma sedikit yang saya pelajarin itu ternyata sebenarnya kalau mau ngambil unsur hara terbaik itu di tanah. Tetap gitu. di tanah ya? Tetap di tanah. Cuma yang kejadian itu biasanya kalau di tanah satu pertumbuhannya saling berebut nutrisi, jadi kurang rata gitu. Jadi kalau yang satu bagus, ini yang satunya jelek, sebelahnya kurang bagus, biasanya gitu. Dan juga rentan kena penyakit jamur, fusarium itu paling cepat kalau di tanah. Dan lahannya lebih enak pakai karung ya. Sebetulnya Betul. kalau nggak punya lahan yang cukup luas, mungkin ini 1 meter itu bisa 5 karung. Kalau di tanah itu paling 2 atau 3. Karena jaraknya jarak harus kasih jarak antara jaraknya, bibit satu, bibit iya, dua betul. gitu ya. Harus karena dia kan selain ke atas dia juga menyamping pertumbuhannya. Jadi saling menabrak itu nanti. Dan juga kalau di karung itu kalau kena penyakit tinggal digeser. Karungnya dikarantina lah. Lebih mudah. Kalau di tanah kan harus dicabut. Kalau dicabut ya pasti mati. Betul, kurang lebih seperti itu gitu kalau di tanah. Dan nutrisinya juga kalau di karung itu 1 karung ya untuk 1 jahe, gitu, untuk 1 tanaman. Jadi dia nggak berebut-berebut lah satu sama lain begitu. Kalau 1 karung ini maksimal hitungannya berapa? Berapa kilo hasil panennya? Sama nggak dengan dalam tanah? Ada perbedaan juga di tanah itu yang tadi saya bilang bisa gede, bisa kecil dan cenderung tidak rata, tidak homogen ya. Kalau di karung mungkin ada mendekati hampir sama semua. Jadi karena ukuran karung tadi bisa ke target dalam artian gedenya. Misalnya berapa nih? Kalau paling gede kalau karung berapa kilo sih? Ini karung 50 kilo. 50 kilo. Iya, kurang lebih ini kalau panen nanti kalau saya sempurnanya dengan hitungan itunya. Saya sempurnanya kalau panen kita sesuai target saya pribadi ya, saya nggak yang muluk-muluk 1,5 sampai 2 kilo aja. Itu panennya kurang lebih. Tapi bisa lebih besar lagi ya? Bisa. Jadi supernya berapa kilo? Sampai 5, ada yang 9. Ada yang bisa sampai 9 kilo? Iya, ada yang sampai gitu. Cuma itu kembali lagi tergantung yang kita rawat berapa banyak nih. Kalau misalkan hanya skala 100, 200 mungkin kita bisa fokus dan maksimal ya. Tapi kalau sebanyak ini ya kita anak buah udah ada. Iya, ya tetap aja. Iya anak buah. Ya cuma tetap kurang perawatannya masih ya terbagi-bagi lah. Kalau biaya pupuk dan lain-lainnya sama dengan di tanah. Standar yang di tanah. Di tanah lebih murah karena nggak dibiaya karung. Ini kita ngomong bukan biaya pupuk, mungkin biaya produksi ya. Kalau untuk 1 karung ini kurang lebih, kalau saya pribadi di sini saya hitung itu sekitar 13.500. Saya bulatin 15.000 lah. Sudah ada jahenya. Sudah ada jahenya itu sekitar biaya produksinya 15.000 lah dihitung sama jasa orangnya segala macam. Kalau di tanah lebih murah bisa cuma sekitar 10 sampai 11.000 lah. Bedanya iya, karena pupuknya lebih sedikit kan, di situ udah ada tanah. Kalau ini kita full nih, full pupuk. Tanah ini bukan tanah tapi nggak ada tanahnya, nggak ada tanahnya. Ini dia kayak tanaman pohon
Apa hias? Iya, ini sekam mentah, kotoran kambing ya, kotor pupuk kandang. Iya. Terus gedebong pisang, ada daun bambu, ada jerami juga di situ. Oh, gitu. Ini Gitu, panen sekam berarti bakar. berapa, Pak? 10 bulan? Setahun? 10 bulan dari semayan. Kalau sama semayan dari 0 itu sekitar 1 tahun. 1 tahun. Iya. Ini jahe merahnya juga khusus organik. Iya, ini Jadi kebetulan. beda dengan Jadi oke. kita sedang mencoba untuk full organik gitu. Oh, gitu. Memang rada kewalahan juga sih ternyata. Kayak itulah ikhtiarnya di situ memang. Ikhtiarnya Tantangannya di si organik ini karena kita semua pupuk itu bikin sendiri. Oke. Berarti dia tukang bagian itu tadi kotoran kambing. Dia yang ngalamin. Iya. Bukan yang lu Iya. Biar jalan. Gila. Ini ada di sini ada berapa? Tanaman kurang lebih ini ada 5 ribuan. 5.000. Iya. Kalau 5.000 karung, Bukan 5.000 karung sih, 5.000 jahe. Oh, 5.000. Kalau karungnya itu ada sekitar 3 ribuan, yang 3.000 karung. di situ ada 1.800 sekian Oke, lah. Itu targetnya berapa ton? Target saya sih satu karung itu kan 2 kilo ya, mungkin sekitar 10 ton ya. 10 ton. Targetnya. Oke. Semoga lancar. Ya. Ada berapa tempat selain sini? Di sini ada lumayan sih, ada sekitar 25 lahan lah. 25 lahan. Sama di sini. Dengan Kerjasama karena dengan gue saya. lihat juga di IG-nya dia ini kan banyak orang datang ke sini Iya, untuk iya. edukasi untuk belajar itu. Jadi sistemnya kita kalau awal-awal kemarin saya masih bisa bantu untuk permodalan ya. Mereka yang merawat, tapi sekarang karena mungkin modal kita terbatas juga, sistem kita hanya edukasi. Jadi Sorry, gue potong. Gue mau tahu yang sistem lo yang memberikan modal. Jadi orang punya lahan. punya SDM, saya yang modalin. Oh, gitu. modalin bibit Iya, modalin semuanya. bibit. Nah, dia yang ngurus sampai panen. Sampai panen. Iya, kita Dia yang edukasi. punya lahan ya. Yang punya lahan dan Hasilnya bagi SDM-nya. dua? Hasilnya tergantung kesepakatan nanti. Oke gitu. Nah, yang penting mau belas semangka, mau berapa pekan, kita ada SDM dan ada pemilik lahan. Oke. Gitu, pemilik lahan dapat berapa, kita dapat berapa, si SDM dapat berapa gitu. iya. Itu tergantung 25 kerjasamanya. tempat berarti kalau satu tempat 10 ton, wah lu kaliin aja. Enggak sih Om, jadi enggak semuanya. Semuanya sih nggak rata. Ada yang cuma 1.000, ada yang 5.000, ada yang 200 karung, ada ada yang gede banget, ada yang 8.000, saling nanam gitu ya. Iya. Tergantung lahan sama kapasitas mereka dalam mengurus. Oke. Berarti Gitu. kalau sekarang lu tidak bisa membantu modal lagi, memberikan ilmu, Iya, edukasi. edukasi. Jadi Tapi siapapun orang mau datang ke sini boleh, boleh. boleh, Gratis. gratis. Kemana Jadi tempatnya? Yan. Kebun restorasi. Nah, IG-nya Dian Hae. Yan naik. Follow. Di follow. Nah, Yan, apa namanya? Selain nanam, lu ada produksi jahe lagi nggak? Menjadi sebuah Ya, apa gitu? yang lebih ekonomis. Ekonomis. ya kan nggak semuanya bisa nyeduh jahe ya, maksudnya Iya. konsumsi jahe itu apalagi daerah perkotaan kayak gitu. Jadi kita bikin variasi bubuk jahe. Jadi jahe merahnya itu dari kita nanti diolah sama barang-barang rempah-rempah gitu. Nah, Jadi pokoknya orang tinggal nyeduh aja iya, gitu ya. Itu udah jalan juga? Itu udah jalan. Namanya sama? Enggak, jahe merah herbal. Jahe merah herbal. Belum ada merek. Lewat IG lu? Bisa lewat IG Tokopedia di Galeri Raisa, bisa. Oh, di Tokopedia udah ada. Udah ada. Oke. Gratis ongkir. Pokoknya di sini siap lah gitu. Oh, berarti Ada. berarti lu dulu kan FD juga nih, tapi ketika lu mulai bantu suami juga, pasti lu punya kontribusi juga di jahe ini. Berarti udah apa namanya udah bulat ya. Jadi Insya Allah sambil jalan sih semuanya. sambil jalan semuanya ya. Jadi gue bantu pemasaran aja, kan kebetulan emang gue punya IG yang khusus di bagian tanaman gitu. Ya. Jadi Udah punya eksis komunitas. duluan ya. Iya, Udah eksis duluan daripada dia. Iya. Dia kan nggak eksis ya. Jadi ya dia tinggal lanjutin lah ya, Iya. ada yang DM Iya. buat tahu gimana sih cara budidayanya, mungkin yang skala Iya. ibu-ibu, ada yang skala yang gede. Kita kasih aja sharing itu selama gue tahu ya gue kasih gratis. Gitu. Jadi kebun lu ini terbuka buat siapapun Iya. untuk orang yang mau belajar. Ya, iya, gua Bagi-bagi ilmu, Iya. pahalanya gede. Amin. Nah, loh, sekarang kan lu udah mulai menjalankan jahe. Iya. Kesusahannya apa di jahe ini yang lu alamin? Nah, yang Ini bagi-bagi, yang- jangan bagi senangnya ini. Iya. Benar. Susahnya ini. oh iya, yang jadi lu alamin sekian bulan ini. awalnya memang kelihatannya mudah gitu ya. Orang Iya. ngelihat kayaknya Taruh di karung iya. selesai gitu. Soalnya merawat jahe merah yang nanam asal-asalan sama yang budidaya itu ternyata beda Om. Jadi Oh. kalau kita cuma naruh aja biasa 5 atau 10 karung atau 10 tanaman itu biasa jadi-jadi aja. Iya. Nah ini kalau di budidaya ini malah wah Masya Allah luar biasa gitu. Jadi
Ini seperti dilihat sekarang lagi kena bercak daun ya. Ini lagi memang hamanya langganannya jahe merah. Ini sedang kita obatin lagi. Oh, makanya pantas warna kita coba lihat situ ya. Jalan. Oke, tadi kan lo udah banyak ngalamin apa namanya? Kan ada kendala lah, pasti ada kendala. Tapi penyelesaiannya ada. Ya, ada. Insya Allah ada. Pasti ada ya. Nah, apa namanya di sini ada berapa tadi? Total 5.000 pohon ya. Sekarang ini kering begini nih ya. Iya. Oke. Nah, ini sedang kena bercak. Tapi pengaruh nggak sama hasilnya nanti? Asal ditanganin, asal cepat-cepat ditanganin, insya Allah enggak. Insya Allah aman. Ya. Tapi tetap ada peluang. Jadi setiap kita menanam itu ada kemungkinan atau estimasi 20% lah yang gagal. Yang gagal. Ada tetap gitu, nggak mungkin jadi semua. Jadi kayak ini kan kena bercak nih. Ini kita lagi pengobatan pakai pestisida nabati kita buat sendiri. Nah ini kalau ini nanti memang nggak akan balik ke hijau lagi. Tapi nanti kita andelin daun yang baru. Nah ini yang baru ini udah hijau. Tunas yang ini nih ya. Nah ini udah hijau lagi nih. Kering. Tunas baru tumbuh. Nah yang baru ini asal kalau ketahuan sembuhnya tuh ini yang kalau yang ini udah muncul hijau udah bagus jadi nanti ini akan tumbuh semua ya udah mulai insya Allah ini udah masa pemulihan lah ini nanti mereka akan kering sendiri nih yang kena ini nih. Oke. Rontok dia karena sebenarnya sih dianjurkan memang dicabut nih daunnya cuma karena keterbatasan SDM dan lama juga nyabutin ini biarlah gugur sendiri gitu sambil berjalan aja gitu jangan dipaksa. Ini kalau di karung begini harus disiram juga nggak? Kalau musim panas ya semua harus disiram. Mau di tanah, mau di karung kita harus siram. Kalau hujan kayak ini gerimis nggak perlu? Nggak terlalu perlu, tapi untuk POC, pupuk organik cair dan pestisida nabati itu harus terus continue. Oke. Oh berarti ada pupuk yang harus memang selalu jadi pupuk organik cair itu ibarat kita cemilannya lah. Tapi itu juga membantu pupuk organik padat ini. Karena kan ini kalau kehujanan terus, lama-lama dia si nutrisi itu nanti keluar gitu. Jadi larut di luntur. Nah, gue mau tanya nih, gue selagi ingat. Ini udah berapa bulan? Yang ini udah mau 5 bulan. Ini 5 bulan berarti ya 4 bulan lagi lah ya bisa panen. Insya Allah 5 bulan lagi. 5 bulan lagi ya, 5 bulan lagi. Oke. Ketika lo udah 5 bulan, gue ngeliatin karungnya ini kan udah mulai hancur. Iya. Itu biasanya diganti atau? Diganti. Jadi kita bikin media baru di karung lain yang lebih besar. Nanti ini kita sobek, kita masukin. Oh gitu. Jadi tapi medianya ini jangan sampai kebuang, dipakai lagi tetap. Berarti masukin dari karung, masukin karung lagi baru disobek gitu ya? Oh iya. Gitu. Karung lama disobek. Iya, baru masuk lagi. Iya. Berarti lu kan bisa ngecek nih bro sekarang. Ini enaknya begini kan bisa ngecek. Apa namanya? Jahenya sudah sebesar apa? Iya. Berarti kalau menurut lu bisa berkembang lagi, bisa secepatnya lu ganti lagi? Bisa, tapi kalau ini kan belum terlalu ya. Belum terlalu. Kalau yang udah parah tuh udah sampai nembus nih ke sini. Oh, dia bisa nembus ya? Bisa nembus. Dia berontak dia. Lu nggak paham. Kalau masalah berontak ini nanti kalau udah itu dia berontak dia. Dia minta dia udah paham, dia menghasilkan 2. Oke. Oh berarti dalam artian harus selalu ngecek bener ya? Benar. Jadi intinya itu kemarin kenapa juga sampai kebablasan kita kecolongan sampai begini karena saya pribadi terlalu sibuk ngurus yang di luar. Oh malah yang 25 yang kerja sama itu lu yang di belakang rumah? Yang di belakang rumah malah nggak kemana. Tugasnya dia. Pemasaran aja. Gitu. Oke. Nah, pangsa pasar harga hari ini atau minggu ini berapa ya? Kalau untuk hari ini setahu saya ini mungkin saya kemarin 2-3 hari yang lalu ngecek di pasar itu dari mulai 40 sampai 60 ribu itu di pasar ya. Di pasar. Nah, kalau misalkan industri itu sekitar kan kalau industri itu ngambilnya skala besar mungkin harganya lebih turun lagi. Itu sekitar. Tapi penampung udah ada ya. Jadi insya Allah Pak. Orang nanam ini jangan takut lah ya banyak ya. Insya Allah gini jadi sekarang itu banyak yang kejadi memang petani yang udah menanam itu pas panen bingung sebenarnya. Mau pemasarannya. Sebenarnya sekarang kan media sosial udah banyak ya. Betul. Kita tinggal kreatif aja sih kalau cari pasar selama barang kita bagus dan kita bisa menjamin ini organik, pasti buyer datang kok. Makanya saya memperbanyak di luar itu karena supaya nanti tiap bulan kita punya panen berkala. Jadi lu bisa di sini bisa nampung juga? Insya Allah bisa. Bisa ya? Iya. Bukan menampung sih, bantu menyalurkan. Menyalurkan. Saya yang beli, bukan ya, aneh yang beli. Ada. Karena memang karena banyak orang ngikut-ngikut nih, ngikut mana punya lahan gede, punya modal, udah jadi bingung mau diapain di 10 ton ya kan. Jadi saya bisa ya kerjasama. Insya Allah. Jadi sebelum saya mulai ini juga memang udah ada rekan-rekan yang menanam duluan yang mereka
punya buyer juga. Justru kita jadi kekurangan barang. Bisa ngikut ya. Untuk organik memang kekurangan ini kita kekurangan stok sekarang itu. Kekurangan stok. Jadi banyaknya mungkin karena lebih simpel kan non organik ya. Nah, sekarang gue mau tanya nih, gue ngelitik juga. Kan ini masa pandemi, lu punya pemikiran berdua suami istri ini untuk melakukan usaha ini. Iya. Nah, kalau pandemi selesai kira-kira lu pasti tutup ini atau mau ngeband lagi? Insya Allah terus ya, Insya Allah terus. Peluang ini ya. Kalau saya pribadi di dunia entertain nggak bisa sampai tua. Ya. Pensiunnya mungkin lebih cepat dari karyawan kantor, tapi kalau di sini nggak ada pensiunnya. Nggak ada pensiun. Menurut saya. Oke, kayaknya betul bro. Iya. Kayaknya betul itu bro. Selama kita masih produktif, gerak terus nah, gitu. Harapan ke depan apa? Harapan. Atau mau mencoba hal yang lain? Harapan tanaman selain jahe. Iya, insya Allah kita akan coba rempah lain ya. Mungkin fokusnya masih di rempah nih. Rempah apa? Ini lagi pendapat lu nah sebagai ini kita sedang semai kunyit hitam. Kunyit hitam. Kunyit hitam itu dari India. Oh, dari India. India dan Thailand. Itu rempah. Pasarnya bagus. Sangat bagus. Harganya juga sangat bagus. Oh, harganya juga bagus. Itu ada contohnya, ntar gue lihat. Ada ya? Contohnya sudah masuk semua. Masuk semua. Jadi itu harga bibitnya itu kita beli 3,8 juta sekilo. Bibitnya? Iya. Itu bisa jadi? Jadi 40-an lah. 40 pohon dalam karung juga atau? Mungkin lebih elit kayak pakai pot nanti. Pakai pot? Iya, karena tapi itu bibit memang dari India. Jadi kita sampai kemarin beli aja itu hitam. Indiannya sebulan pesannya. Jadi di karantina dulu di sana. Di sekitar sini udah banyak belum? Di sini sudah mulai banyak sih yang budidaya, cuma belum terlalu banyak. Ada lah. Yang udah berhasil udah ada? Yang berhasil kalau saya lihat atau sekarang baru mulai semua rata-rata. Iya. Ya? Cuma memang harganya luar biasa gitu. Itu panennya nanti ya pahit-pahit sekilo 2 juta lah. Sekilo 2 juta. Iya. Pahit-pahitnya. Ya, tapi kalau yang manisnya itu 4 juta, 5 juta, bahkan ada saya lihat di YouTube itu. Di YouTube itu satu pot itu full semua kunyit hitam ditawar 200 juta nggak dilepas. Jadi dia memang diklaim itu untuk kanker. Oh, kunyit hitam. Iya, mungkin jadi bisa ada nanti di searching. India. Di sini sudah mulai budidaya, tapi bibitnya banyak dari India. India dan Thailand. Lo nggak belajar membibitkan? Belum? Oh, belum, kan kita juga nyari baru dapat rimpang. Tapi udah berapa lama lo? Udah mulai? Belum. Memang rada sulit nih kunyit hitam sama jahe. Jadi dia untuk nongol tunas baru. Karena hidung lu kurang mancung, bro. Jadi kalau dia boleh lah, dia udah kalau belajar joget kan. Iya. Oh, gue tahu idenya itu, jahe. Apa kunyit lu setelin lagu India, bro. Setiap hari perlu joget. Iya. Nah, harapan lo adalah apa namanya ya kedepannya akan tetap di dunia inilah ya. Akan lu coba terus ya, explore terus yang lain. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Untuk pemula, ada nggak pesan-pesan untuk pemula? Orang kadang-kadang takutnya nyoba-nyoba, udah itu selesai, udah bikin selesai gitu nggak? Kalau tipsnya untuk pemula itu yang penting konsisten sih. Jadi serius bener-bener, ini kan tanaman juga makhluk hidup gitu. Jadi jangan diperlakukan kayak benda mati gitu. Jadi jangan dicoba-coba. Kalau memang niat mau nanam. Kalau memang sekiranya merasa ilmunya belum mumpuni ya, cobalah skala kecil dulu. Ini sebenarnya agak kejebur juga nih. Iya, gede banyak banget. Iya, ini awal cuma 1000, tiba-tiba mungkin karena waktu itu masih nafsu semangat, semuanya. Dan akhirnya sekarang pas perawatan, karena kendalanya banyak di perawatan. Gitu, di perawatan. Tapi yang 25 kerja dengan orang lancar ya, insya Allah ya. Ya tetap ada yang kena gini ada. Ya? Tapi nggak sebanyak ini malah. Gitu. Malah yang punya lu sendiri. Iya. Tapi insya Allah ini akan kembali lah. Ya, insya Allah ini sudah bagus. Oke, teman-teman Sobat Gocin, berarti memang dunia usaha ini nggak boleh coba-coba. Iya. Kalau mau coba-coba emang skala kecil aja deh. Iya, belajar dulu lah. Biar belajar dulu, biar tahu kendalanya apa. Jangan sampai udah ngeluarin ratusan juta, udah tuh bingung mau ngapain lagi gitu. Kita kan mengharapkan hasil yang baik ya, kita perlakukan mereka dengan baik lah. Gitu. Yang penting dari semuanya adalah dukungan dari seorang istri. Sarang Beo. Oke, thank you Yan ya. Sama-sama, siap, makasih. Apa namanya, semoga usahanya amin dan IO-nya ya bisa jalan, ini juga bisa jalan. Iya. Itu uang harian juga nih. Kan perlu perputaran. Harus ada lumbung padi 2, udah benar itu. Oke, Sobat Gocin yang mau komen, silakan komen, mau tanya silakan. IG-nya tadi udah disebutin, kita akan kasih nanti. Kontaknya kalau mau latihan atau mau ngobrol soal jahe merah. Oke, thank you Sobat Gocin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum juga.